Perkenalkan, nama saya Rana Mufida dengan NIM 2506211000008 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernah nggak sih kalian sadar saat kita berbicara, bunyi yang keluar itu bukan hanya rangkaian huruf atau kata saja, tetapi ada hal lain yang ikut berperan di baliknya. Hal ini sering sekali kita abaikan, padahal penting dalam bahasa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami apa itu fonologi dan apa itu bunyi bahasa. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Fonologi tidak hanya mengkaji bagaimana bunyi dihasilkan, tetapi juga bagaimana bunyi tersebut berfungsi membedakan makna. Sedangkan bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan untuk berkomunikasi. Nah, setelah kita memahami apa itu fonologi dan bunyi bahasa, selanjutnya saya akan membahas apa itu bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipisahkan atau disegmentasikan menjadi satuan-satuan kecil yang disebut fonem, serta menjadi unsur utama dalam pembentukan kata. Bunyi segmental terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa adanya hambatan aliran udara pada alat ucap. Bunyi vokal dalam bahasa Indonesia ada A, I, U, E, dan O. Yang kedua, konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penutupan aliran udara oleh alat ucap. Konsonan berfungsi sebagai pendamping vokal dalam membentuk dan menyusun kata. Contoh bunyi konsonan ada B, D, R, K, T, L, dan lain-lain. Misal pada kata tidur. Kata tidur memiliki fonem T, fonem I, fonem D, fonem U, dan fonem R. Bunyi T, bunyi D, dan bunyi R termasuk dalam bunyi konsonan. Yang ketiga, diftong. Diftong adalah gabungan dua bunyi vokal dalam satu suku kata yang diucapkan sekaligus, sehingga membentuk satu kesatuan bunyi yang utuh. Contoh bunyi diftong ada AI, AU, EI, dan OI. Misal pada kata pantai. Kata pantai memiliki diftong AI. Yang keempat ada klaster. Klaster adalah gabungan dua atau lebih bunyi konsonan yang muncul secara berurutan dalam satu suku kata tanpa vokal di antaranya. Contohnya pada kata plastik. Kata plastik memiliki fonem P, fonem L, fonem A, fonem S, fonem T, fonem I, dan fonem K. Pada bagian awal terdapat bunyi P dan bunyi L yang muncul secara berurutan tanpa vokal di antaranya. Selanjutnya yaitu bunyi suprasegmental. Apa sih bunyi suprasegmental itu? Bunyi suprasegmental adalah unsur bunyi bahasa yang menyertai dan memengaruhi bunyi segmental, serta tidak dapat dipisahkan menjadi satuan-satuan kecil. Unsur-unsur bunyi suprasegmental ada 4. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan adalah penekanan pada suku kata atau kata tertentu dalam suatu kalimat. Contohnya pada kalimat ini buku saya. Jika kita tekankan pada kata buku, ini buku saya, maka yang ditekankan adalah bendanya. Jika kita tekankan pada kata saya, ini buku saya, maka yang ditekankan adalah kepemilikannya. Yang kedua ada nada. Nada adalah tinggi rendahnya suara saat berbicara. Nada dapat mengubah makna kalimat, misalnya menjadi kalimat pernyataan atau pertanyaan. Contohnya pada kalimat, kamu sudah belajar. Jika diucapkan dengan nada rendah, kamu sudah belajar, maka menjadi kalimat pernyataan. Jika diucapkan dengan nada tinggi, kamu sudah belajar, maka menjadi kalimat pertanyaan. Yang ketiga, durasi. Durasi adalah panjang pendeknya waktu pengucapan suatu bunyi atau kata. Perbedaan durasi dapat mengaruhi makna atau memberi penegasan dalam kalimat. Contohnya pada kalimat ini lama sekali. Jika diucapkan dengan durasi panjang, ini lama sekali, menunjukkan penegasan atau emosi seperti rasa kesal. Jika diucapkan dengan durasi pendek, ini lama sekali, menjadi kalimat pernyataan. Yang keempat, jeda. Jeda adalah berhenti sejenak saat berbicara. Fungsinya untuk memisahkan bagian kalimat supaya maknanya jelas dan tidak membingungkan. Contohnya pada kalimat ayo makan, kucing. Nah, pada kata makan diberi jeda, artinya kita mengajak kucing untuk makan.
Sedangkan jika kita tidak memberi jeda, kalimatnya akan menjadi ayo makan kucing, seolah-olah kita mengajak untuk memakan kucing. Nah, jadi kesimpulannya, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental sama-sama penting dalam bahasa. Bunyi segmental membantu membentuk kata, sedangkan bunyi suprasegmental membantu memberikan makna melalui cara pengucapan. Dengan memahami keduanya, kita bisa lebih paham bagaimana bahasa bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.